Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan alhamdulillah masih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa seperti biasa cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko alkohol di situ, dan juga bisa beli parfum Kamuni di situ, parfum Sultan harga merakyat dari UMKM Indonesia. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya, kalian bisa cek deskripsi, sudah ada nomor admin umroh di situ yang siap melayani kalian untuk perjalanan ibadah kalian umroh. Khususnya sudah ada paket reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang. Oke guys, kita masuk ke konten ya. Ini iblis saja minder sama pejabat-pejabat kita ini ya, yang koruptor ini ya. Iblis minder sama bangsa kita ini, asli. Ini ada berita begini. Uang zakat jadi kode tersangka korupsi LPEI tarik fee. Zakat, udah pakai nama zakat. Tapi ini belum uang zakat aslinya ya guys ya. Kita baca dulu ya, kita baca dulu. Luar biasa ya. KPK menetapkan 2 direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI, Dwi Wahyudi dan Arif Setiawan, sebagai tersangka korupsi pemberian kredit. Keduanya disebut menggunakan kode uang zakat. Jadi itu kode ya, zakat itu kode. Jadi di sini di berita ini zakat itu cuma jadi kode gitu, bukan berarti beneran uang zakat, bukan, cuma jadi kode. Untuk mendapatkan fee dari para debitur sebanyak 2,5 sampai 5%. Iya, presentasinya mirip sama zakat ya. Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang ada namanya uang zakat ya, yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut. Jadi guys, ada orang mengutang sama mereka, itu dimintain fee. Ya udah, itu permainan kredit itu begitu. Kalau kalian kredit sama bank, kepingin kreditnya disetujui, ya kalian harus ngasih fee sama yang tanda tangan itu. Makanya udah riba ditekan lu. Makanya berhenti deh riba nih. Ini yang gue bilang apa? Iblis minder. Di sini nih haram di atas haram. Riba itu udah haram. Riba itu haram. Untuk ribanya dikorupsi. Udah apa ya? Serius, iblis minder sama ini nih. Minder iblis. Iblis gak begini parahnya. Lanjut bacanya. Yaitu besarannya antara 2,5 sampai 5% dari kredit yang diberikan. Jadi kalau kalian kredit 100 juta, itu 10%-nya kan 10 juta ya. Ya 10 juta. 2,5% berarti 2,5 juta. Jadi ada fee. Jadi bayangin kalau 1M 25 juta. Jadi udah uang riba tuh. Itu jadi kalian gak cair semuanya gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi kita udah terikat sama sistem itu ya. Ini sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi yang telah kita terima. Dan hal ini juga didukung dengan barang bukti elektronik maupun hasil aset tracing yang kita dapatkan, tambahnya. Kemudian terkait pengembalian aset, KPK akan memaksimalkan untuk pengembalian penuh.
Dari debitur PT Petro Energi ada uang sebanyak 60 juta US dollar atau setara 988 miliar. Dibuat apa duit itu ya? Segitu banyak ya. Itu kalau dibeliin beras zakat, insya Allah orang miskin di Jawa, Pulau Jawa selesai deh itu. Beras zakat aja. Kemudian tadi terkait dengan aset recovery-nya bagaimana? Terkait dengan khusus LPEI ini kami memaksimalkan semaksimal mungkin terkait dengan pengembalian kurang lebih 60 juta US dollar ini katanya. Itu masih diusahakan. Masih diusahakan. Biasanya ada nggak kemungkinan uang maling dimaling? Oh, ya itu. Nih gua hitung-hitungan kasar aja guys ya. Yang kemarin korupsi mulai Pertamina, Antam semua itu kalau dikumpulin bayar utang bisa nggak? Bisa. Tapi kemana tuh duit? Ya masih ditahan, nggak tahu tuh nasibnya duit itu. Ada yang nyubit kagak tuh duit tuh? Cubit ginjalnya ya Allah. Kalau ada ginjalnya ya Allah yang dicubit. Kita minta sama Allah ya. Dalam proses insya Allah akan bisa tercover seluruhnya untuk kita kembalikan kepada negara kurang lebih 900 miliar. Tadi 988 miliar ya. Ini insya Allah akan tercover 900 miliar. Yang 88 miliar kemana? Dianggap iyalah nggak apa-apa. Makan aja Pak, makan aja ya. Aduh, 5 tersangka kasus LPEI. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Jadi lembaga pembiayaan ekspor. Jadi ada lembaganya ya pembiayaan ekspor. Gue baru tahu nih. 2 tersangka merupakan direktur di LPEI. Oh, pantesan. Ya, jadi pejabat di lembaga-lembaga gitu itu enak ya. Ya mereka yang ngasih kreditan, mereka juga dapat ceperan. Ya wah. Mau bilang bangsat bulan Ramadan. Ya Allah, cubit ginjalnya ya Allah. Gitu aja doanya guys. PLT Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo Wibowo menyebut LPEI memberikan kredit kepada 11 debitur. KPK mengatakan potensi kerugian negara dari pemberian kredit kepada 11 debitur itu berjumlah 11,7 triliun. Ayo loh 11,7 triliun. Di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara dengan total mencapai 11,7 triliun rupiah, kata Budi Sukmo dalam konferensi pers tadi. Namun KPK baru mengumumkan tersangka untuk kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Petro Energi. Berikut 5 tersangka dalam kasus ini. Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana 1 LPEI. 2. Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI. 3. Jimmy Masrin selaku Presiden Direktur PT Catur Karsa Mega Tunggal atau Komisaris Utama PT Petro Energi. 4. Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT Petro Energi. 5. Susi Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur PT Petro Energi. Lu bayangin ya guys ya, 5 orang doang itu kerugiannya 11,7 T. 5 orang. Hebat ya. Tapi sekali lagi ya guys ya, ini kodenya uang zakat. Bukan berarti itu uang zakat. Itu membuat lembaga Badan Amil Zakat Nasional itu juga protes. Ini ada beritanya nih. Basnas sesalkan penggunaan kode zakat dalam kasus korupsi LPEI. Kita baca ya. Jadi itu bukan uang zakat, itu uang kredit guys. Ya. Basnas ngomongnya begini. Badan Amil Zakat Nasional sangat menyayangkan penggunaan diksi uang zakat sebagai kode dalam dugaan kasus korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI. Penggunaan diksi tersebut tidak hanya mendegradasi makna zakat yang suci dalam ajaran Islam, tapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap ajaran agama Islam. Nanti kita bongkar juga Basnasnya ya. Ini kata Basnas, kita dengerin dulu kata Basnas nih. Habis gini gue tunjukin. Ya Basnas, nggak boleh, gue Ramadan harus jaga tuh. Zakat merupakan ibadah wajib yang memiliki nilai sosial tinggi, bertujuan untuk membantu mustahik serta mereka yang berhak dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu mengaitkannya dengan tindakan kotor dan tercela seperti korupsi merupakan hal yang sangat tidak pantas, ujar Ketua Basnas RI Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA
dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu 9 Maret 2025. Basnas juga menegaskan bahwa tidak ada uang zakat yang dikorupsi dalam kasus ini. Kesalahpahaman dan penyebaran informasi yang kurang tepat di ruang publik telah menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah dana zakat yang dikelola oleh lembaga resmi seperti Basnas terlibat dalam tindak pidana tersebut. Padahal dalam kasus ini yang terjadi adalah penggunaan istilah zakat sebagai komunikasi yang sama sekali tidak berhubungan dengan dana zakat yang sesungguhnya, kata Nur Ahmad. Iya Pak, ini gua nggak baca habis ya. Iya memang dalam kasus LPEI ya, dalam ini yang bawah itu memang hanya istilah. Tapi Bapak jangan lupa ada ini zakat yang harusnya buat fakir miskin malah dikorupsi sama. Tar dulu, jangan dilanjutin. Ini ada fotonya pengembalian barang bukti perkara tindak pidana korupsi sebesar 899 juta atas nama terpidana Arsuatman Arsyad, Ketua Basnas Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021. Jadi jangan merasa bersih juga lu Basnas. Jadi bukan cuma zakat itu sebagai istilah, tapi memang benar ada juga Basnas yang korupsi. Udahlah, paling bener zakat itu pakai cara Nabi. Udah. Kalian nggak susah kok nyari orang miskin di Indonesia, nggak susah. Ini karena mau deket Lebaran ini ya. Udahlah, ini beritanya ada guys. Ya, 899 juta tuh. Zakat paling bener. Udah, lu cari orang miskin. Lu mau zakat fitrah, kumpulin zakat fitrah keluarga lu, jalan di jalan tuh banyak orang miskin. Zakat mal, cari sendiri udah. Badan amil, ya mereka udah yang pertama mereka kerja terus melihat duit sebanyak itu, godaannya sayang. Makanya iblis saja minder. Iblis nggak pernah makan uang zakat anjir. Ini Basnas di sini menyesalkan penggunaan istilah. Lah ini beritanya Basnas juga makan uang zakat. Ada. Jadi udah begitu guys. Buat kalian yang mau zakat udah langsung salurkan kepada yang berhak menerima. Simple, nggak usah pakai badan amilan dah. Iya kalau jumlahnya dikit, kalau udah banyak, ngiler juga, jahanam tuh. Yang ini LPI memang cuma menggunakan istilah uang zakat. Tapi apakah Basnas bersih dari korupsi? Tidak juga. Ada buktinya. Mau komentar apa lu? Kalau gue jelas. Dengan banyaknya korupsi di Indonesia, iblis minder. Itu aja. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradhu walinayah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkobi di situ, beli parfum kamu di situ. Dan juga kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang aman dan terpercaya, cek deskripsi video, ada nomor admin umrohnya di situ untuk melayani kalian dalam perjalanan umroh kalian ke Mekah dan Madinah. Dan ada paket reguler umrohnya, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.